Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi di Damai Indonesiaku. Pemirsa, saya Yomi Fitri hadir langsung saat ini di Masjid At-Tarbiyah Pusdikes di Kramat Jati, Jakarta Timur. Hari ini Damai Indonesiaku akan mengambil tema yang sangat menarik, yakni ilahi di hati, kecewa pasti pergi, yang nantinya akan disampaikan langsung oleh guru-guru kita yang akan dipandu langsung oleh rekan saya Muhammad Sofyan. Baik, terima kasih Yomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Puji dan puji syukur kehadirat Allah, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini sangat menarik sekali, apa yang terjadi di keseharian kita. Mungkin kita pernah gagal, mungkin kita pernah kecewa, baik apapun itu, karir, pekerjaan. Namun ketika kita mengalami kegagalan, justru kita tumpahkan masalah ini kepada manusia, yang terjadi justru kecewa atau bahkan frustasi. Nah, siang hari ini kita akan mengkaji bersama-sama ketika kita merasakan kekecewaan, ilahilah, Allah lah tempat bersandar kita. Insya Allah akan kita kaji bersama-sama setelah hadir bersama kita Kiai Haji Syarif Matnaji, kemudian juga Ustadz Randy Tanjung dan guru kita Ustazah Lulu Susanti. Di segmen 1 ini pemirsa, Ustadz Randy Tanjung akan menyampaikan semua manusia pasti diuji. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Haji Syarif Matnaji, Ustazah Lulu Susanti, dan juga MC kita Ustaz Sofyan, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu, serta para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang semuanya mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita tidak lain tujuannya yaitu agar kita supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali tujuannya tidak lain yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan demi tantangan seseorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, semakin tinggi kualitas keimanannya kepada Allah, maka semakin berat juga ujian dan cobaan yang akan dihadapinya. Bu, semakin tinggi kualitas keimanan kita, maka semakin tinggi juga, semakin besar juga ujian dan cobaan yang akan kita hadapi nantinya. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, belum teruji mentalnya, belum teruji kualitas keimanannya, manakala belum diuji lebih dahulu dengan kesulitan, dengan kepayahan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya tidak lain adalah apa? Ujian itu bersanding dengan pahala. Manakala ketika kita mendapati sesuatu ujian yang kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan sabar, lulus kita di sana, maka pahala demi pahala yang akan kita dapati nantinya. Amin ya Rabbal. Pak, jadi hidup itu Pak harus dengan ujian. Karena rumusnya hidup itu manakala manusia yang diuji oleh Allah senantiasa akan meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah anak-anak kita ketika ia sekolah, ia ingin naik kelasnya, maka ia harus yang namanya mengikuti ujian. Betul gak? Anak kita mau naik kelasnya maka harus ikut ujian. Ini jangan sampai ada seseorang yang mengatakan sholat mah tidak, ibadah tidak mau, dekat dengan ulama tidak, datang ke majelis tidak. Ketika dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dapat musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengatakan dengan dirinya kepada orang lain, saya ini lagi diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, sekolah kagak, ulangan mau. Betul nggak? Ini salah seperti itu. Orang yang ikut namanya ujian harus yang namanya menghadapi yang namanya tantangan dengan tantangan. Anak-anak kita dia bisa yang namanya mengikuti ujian karena ia sekolah, dia mau naik kelasnya, maka dia harus yang namanya siap untuk menghadapi ujian tersebut. Karena kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah.
Barang siapa yang mengira bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya akan dimasukkan surga oleh Allah, padahal dia belum diuji lebih dahulu. Lihatlah para sahabat-sahabat kita, para nabi ketika itu diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan kepayahan, dengan ilmu, dengan harta, bahkan nyawa diujinya oleh Allah. Sampai mengatakan ketika itu Rasulullah bersama orang-orang yang beriman, mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Bahkan sampai ketika itu Rasulullah bersama orang-orang yang beriman ketika itu mengatakan, kapan pertolongan Allah akan datang? Kapan pertolongan Allah akan datang? Ditegaskan oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya bahwasanya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Insya ini ujian kita belum sebanding Pak dengan ujian para nabi. Tidak sebanding dengan ujian para sahabat kita. Pernahkah kita mengatakan bahwasanya kapan pertolongan Allah datang? Belum pernah kita demikian. Tapi ibu-ibu, Bu, udah masuk Ramadan, bentar lagi masuk Ramadan, baru seminggu puasa. Tarawehnya belum full, puasanya juga belum full. Apa ibu mengatakan kepada suami? Wahai suamiku, kapan THR-nya turun? Betul kan? Maka ujian ketika kita ingin masuk ke dalam surga itu tidak mudah. Kita ingin mengatakan bahwa saya ini adalah hamba Allah. Saya ingin masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau seandainya kita mengaku beriman kepada Allah, sementara kita tidak mau ibadah. Allah perintahkan sholat, kita tidak mau sholat. Allah perintahkan kita puasa, kita tidak mau puasa. Itu yang disebut dengan imannya dusta. KTP-nya doang muslim, ya. Nah, orang yang seperti ini yang mengaku KTP-nya Islam, wow saya agama Islam, mengaku dirinya beragama Muslim, KTP-nya doang Islam, nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala KTP-nya doang yang masuk surga, orangnya nyangkut di neraka. Maka kita harus yang namanya punya perjuangan kita agar bisa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman yang sesungguhnya. Ketika kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, maka berjuanglah bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang baik. Setiap hari kita beramal kebaikan. Ketika kita melakukan amal kebaikan, niatkanlah tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tulus hati kita, niat kita hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang namanya kekecewaan. Tidak ada lagi yang namanya perhitungan. Tidak ada lagi yang namanya kita berharap kepada selain dari Allah. Kenapa? Inilah waktu kita hijrah. Inilah waktu kita bagaimana kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mertua mau lihat atau tidak jadi masalah. Calon mertua kita mau lihat atau tidak jadi masalah. Tetangga kita mau lihat amal kebaikan kita pun tidak jadi masalah. Kenapa? Hijrah kita semata-mata hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya kita hanya berjuang, beribadah, memperjuangkan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apapun yang dapat mengganggu kita. Tidak ada apapun yang dapat bisa melunturkan niat kita, karena kita hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tema ilahi di hati, kecewa pasti pergi. Pasti ketika kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita dapatkan adalah ujian demi ujian. Ketika kita lulus menghadapi ujian itu, itulah kesempatan bagi kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Randy Tanjung telah mengingatkan kembali kepada kita semua dan menjelaskan, menekankan kepada kita semuanya bahwa seperti apa yang dituliskan dalam suratnya Al-Baqarah ayat 214. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal sesungguhnya kalian belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Maka di saat itulah kita meyakini ala nasrullahi qarib, bahwa sesungguhnya
pertolongan Allah sangat dekat. Kalau kita sudah meyakini itu, maka insya Allah kebahagiaan ataupun kesedihan kita meyakini bahwa itu semuanya adalah kehendak Allah. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh guru kita Ustazah Lulus Susanti. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.